Shalom Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jenry Wemanove, kelas D, semester 3, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, asal kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, pengertian dewasa, yang kedua, ciri khas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang ketiga, tugas perkembangan dewasa awal, dewasa akhir, dan dewasa madya. Yang keempat, perkembangan fisik kognitif, emosi, sosial dan moral dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang berikut, implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan kerja. Bagian A, pengertian dewasa. Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa awal dewasa, identitas diri ini didapat secara sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental agennya. Berbagai masalah juga muncul dengan pertambahannya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah realistis. Bagian B, ciri khas perkembangan awal dewasa. Ciri khas perkembangan awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Pertama, perkembangan awal. Perkembangan awal terdiri dari kanak-kanak dan remaja, remaja akhir atau awal 20 tahun sampai dengan awal 30 tahun. Berikut awal tahun 30 sampai dengan awal 60 tahun. Berikut 30 sampai 40 tahun parubaya. Akhir parubaya, awal lansia. Dewasa madya terdiri dari masa yang ditakuti, 2 masa transisi, 3 masa penyesuaian, 4 masa keseimbangan dan ketidakseimbangan, 5 belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri, 6 hidup dalam satu keluarga, pasangan dan anak, 7 belajar mengasuh anak, 8 mengelola rumah tangga. Bagian C, ciri khas perkembangan dewasa awal. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang telah dihadapi. C, tugas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Tugas yang pertama, tugas perkembangan awal. Memilih teman hidup atau sebagai calon suami atau istri. Setelah melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis atau seksual, sehingga mereka siap melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Bagian B, tugas perkembangan dewasa madya. Yang pertama, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap perubahan minat. Yang keempat, penyesuaian diri terhadap perubahan kehidupan sosial. Yang kelima, penyesuaian diri terhadap perubahan vokasional atau pekerjaan.
Yang keenam, penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga. Yang ketujuh, penyesuaian diri terhadap diri sendiri. 8. Penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan. 9. Penyesuaian diri terhadap menyongsong masa pensiun. 10. Penyesuaian diri terhadap menyongsong masa tua. Yang berikut, bagian C, tugas perkembangan dewasa akhir. Yang pertama, misalnya adanya perubahan penampilan pada wajah wanita menggunakan kosmetik untuk menutupi tanda-tanda penuaan pada wajahnya. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidupnya. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidupnya. Yang keempat, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Yang berikut, bagian D, perkembangan fisik, kognitif, emosional, emosi, sosial dan moral, dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Pertama, perkembangan fisik. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang berikut, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi massa kanak-kanak awal atau early children merupakan periode perkembangan yang terjadi mulai akhir masa bayi hingga sekitar usia 5 atau 6 tahun. Kadang periode ini disebut tahun prasekolah. Yang berikut, perkembangan kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Berikut, perkembangan emosi. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibilang dan diarahkan. Yang berikut, perkembangan sosial. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Bagian E, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembang. Bagian F, implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi yaitu yang pertama, penampilan, yang kedua, perilaku, yang ketiga, stereotip budaya, yang keempat, nilai-nilai budaya, yang keenam, 5. Perubahan peranan, 6. Pengalaman pribadi. Yang berikut, pengertian kehidupan pendidikan dan karir.
Kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang masa hidupnya, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Berkaitan dengan peserta didik, kehidupan pendidikan yang dimaksud baik yang dialami oleh remaja sebagai peserta didik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan masyarakat. Demikian penyampaian dari materi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.